Mohon izin sebelum kami menyampaikan pemaparan, kami ingin melakukan yel-yel terlebih dahulu. Siapa kita? Generasi Belawan. Apa moto kita? Berani, Berintegritas, profesional, akuntabel, melayani, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, tim penilai internal pusat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan pembangunan zona integritas Kejari Belawan menuju wilayah bebas dari korupsi. Hakikat dari pembangunan zona integritas adalah perubahan, dan kami seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Belawan dengan tekad dan semangat kebersamaan berkomitmen untuk melaksanakan perubahan tersebut. Perubahan dilakukan dengan terus bergerak dan berkarya, membangun nilai-nilai yang baik secara berkesinambungan melalui suatu proses yang terus berjalan dan berkembang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Moto kami dalam melaksanakan pembangunan zona integritas adalah berani, berintegritas, profesional, akuntabel, melayani. Moto ini menjadi semangat kami dalam melaksanakan tugas penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan zona integritas meliputi 6 area perubahan. Area perubahan 1, manajemen perubahan. Kejari Belawan telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas yang dipilih dengan prosedur dan mekanisme yang jelas melalui rapat yang dipimpin oleh Kejari Belawan. Pencanangan pembangunan zona integritas dilaksanakan tanggal 5 April 2021 dengan kegiatan apel pencanangan, penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama, penyematan PIN dan selempang agen perubahan, serta pelepasan balon sebagai tanda dimulainya pembangunan zona integritas. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui rapat yang dipimpin oleh Kejari Belawan. Dokumen rencana kerja memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas. Di samping itu, kami juga melakukan pengisian LKE online di Lisinori dan melengkapi data dukung yang terdapat pada Google Drive. Selanjutnya, kami melakukan sosialisasi dengan cara membuat banner yang dipasang di depan kantor Kejari Belawan, menggunakan sarana media sosial Kejari Belawan, memanfaatkan media online, serta melalui Twibbon. Secara berkala, kami melakukan pemantauan dan evaluasi dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim kerja guna perbaikan dan penyempurnaan. Dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja, peran pimpinan sebagai role model sangat menentukan. Seorang pimpinan harus bisa memberikan keteladanan kepada bawahannya, baik dari aspek kedisiplinan, integritas, profesional maupun dalam penerapan prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat. Kami juga telah menetapkan agen perubahan yang bertugas meyakinkan seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju WBK, serta sebagai penggerak dalam membangun kebersamaan pegawai dalam melaksanakan pembangunan zona integritas. Memasang doktrin Trikrama Adiaksa dan quote di tempat-tempat strategis pada kantor Kejari Belawan, serta melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan zona integritas. Area perubahan 2, penataan tata laksana. Penataan tata laksana bertujuan meningkatkan dan mengembangkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang efektif, efisien, dan terukur. Diwujudkan dengan menyusun SOP kegiatan utama yang telah diterapkan sebagai dasar bagi masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Guna penyempurnaan, maka dilakukan evaluasi terhadap SOP tersebut dan hasilnya telah ditindaklanjuti. Dalam mendukung sistem perkantoran yang berbasis IT menuju kejaksaan yang digital, Kejari Belawan telah menggunakan aplikasi Cash Management System untuk perkara pidum dan pisus, aplikasi persuratan CPD, pengisian ARSIS dan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, update data SIMKARI dan EDOSIR, serta penggunaan aplikasi e-tilang. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, telah diterbitkan SK Kejari tentang tim pengelola sistem informasi pelayanan publik, membangun website untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan Kejari Belawan, mengaktifkan penyampaian informasi dan kinerja melalui media sosial, info jadwal sidang yang berbasis website dan informasi sidang online secara berkala melalui medsos. Kami juga menyediakan TV informasi dan hotline untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Area perubahan 3, penataan sistem manajemen SDM. Dalam rangka penataan manajemen SDM, Kejari Belawan telah membuat peta kebutuhan pegawai dengan rasio beban kerja dan kualifikasi pendidikan, melaksanakan pola mutasi internal dengan mengeluarkan sprint Kejari sesuai dengan kebutuhan institusi. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melaksanakan pelatihan diantaranya BIMTEK, FGD, dan in-house training,
menetapkan kinerja individu dengan membuat SKP secara periodik, dan membuat indikator kinerja utama. Pelaksanaan disiplin pegawai dengan melaksanakan apel pagi dan penerapan absensi pegawai secara ketat yang langsung dimonitor oleh Kajari setiap pagi dan sore, serta melakukan update data kepegawaian secara berkala. Area perubahan 4, penguatan akuntabilitas. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan memegang peranan penting. Kajari terlibat langsung serta secara berkala melakukan monef terhadap kinerja bawahannya. Di samping itu, dalam pengelolaan akuntabilitas, Kajari Belawan telah menyusun rencana kerja, rencana strategis, indikator kinerja utama, laporan kinerja, serta perjanjian kerja. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM dengan melaksanakan in-house training, BIMTEK, dan melaksanakan FGD. Setiap Senin pagi, Kajari selalu memberikan arahan dan motivasi terkait dengan peningkatan kinerja serta peningkatan kapasitas masing-masing jaksa dan pegawai kejaksaan. Area perubahan 5, penguatan pengawasan. Dalam rangka mewujudkan Kajari Belawan yang bersih dan bebas dari KKN, maka kami melakukan upaya-upaya dengan menerbitkan SK Kajari tentang unit pengendali gratifikasi, menyiapkan ruang UPG. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi untuk menolak gratifikasi melalui banner maupun media sosial, membuat dan menandatangani fakta integritas, menerbitkan SK sistem pengendalian internal pemerintah untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh supaya memberikan keyakinan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan tolak ukur yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melaksanakan apel pagi dan cek personil melalui pelaksanaan absensi secara ketat. Membuat peta risiko serta pemasangan kamera pengawas CCTV. Kami juga telah menerbitkan SK unit penerima pengaduan, menyiapkan ruang penerima pengaduan, serta membuat hotline Elabdumas untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta pemasangan link layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat lapor pada web Kejaksaan Negeri Belawan, melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, serta menindaklanjutinya, menerbitkan sprint Kajari tentang whistleblowing system, serta menyiapkan ruang unit perlindungan pelapor, melaksanakan evaluasi terhadap penerapan WBS, serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Kami juga telah melaksanakan identifikasi benturan kepentingan dan sosialisasi Perja nomor 2 tahun 2020 tentang benturan kepentingan, serta mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan terus dilakukan secara berkala, serta menindaklanjuti hasil evaluasi. Membuat LHKPN bagi para jaksa dan LHK ASN bagi para pegawai kejaksaan. Area perubahan 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dilakukan dengan membuat standar pelayanan. Kajari Belawan telah membuat 10 prinsip pelayanan publik yang dipasang di area PTSP yang kami jadikan acuan dalam memberikan pelayanan, menerapkan budaya pelayanan, senyum, salam, dan sapa, membuat maklumat pelayanan sebagai komitmen dalam peningkatan pelayanan publik, menyediakan SOP pelayanan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan standar pelayanan. Kami juga membuat poster dan newsbox jenis pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengetahui jenis pelayanan apa saja yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Belawan, membuat hotline pelayanan guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan, serta memberikan masukan atas pelayanan yang diberikan oleh Kajari Belawan. Selanjutnya dilakukan evaluasi atas standar pelayanan yang sudah ada guna perbaikan dan peningkatan pelayanan. Budaya pelayanan prima, melaksanakan BIMTEK dan pelatihan bagi petugas PTSP guna peningkatan pelayanan yang lebih baik. Kami juga menyediakan call center dan pelayanan berbasis website sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Selain itu, kami juga memberikan penghargaan kepada pegawai atau petugas yang berdedikasi dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menyediakan sarana pelayanan terpadu satu pintu guna mempermudah dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kami telah membuat inovasi pelayanan dan program unggulan diantaranya siswa bebas narkoba, antar jemput saksi, sistem pemeriksaan terkoneksi, pelayanan hukum masyarakat, dan layanan antar gratis barang bukti. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, maka kami telah menyediakan survei pelayanan melalui website yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Kami juga menyediakan kotak saran pada PTSP Kajari Belawan dan juga menyiapkan hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan di Kajari Belawan. Selanjutnya kami menindaklanjuti hasil survei masyarakat tersebut guna melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.